yang foto men. Enggak gua ngerekam. Yang dia pakai kepada seluruh warga masyarakat untuk sementara agar tetap berdiam diri di rumah. Soal penyebaran virus corona ini dilema bagi mereka ya. Mereka juga ingin sih sebetulnya dikarantina secara wilayah gitu atau secara mandiri gitu. Mereka pengen di rumah. Tetapi di sisi lain mereka kan namanya mereka berpenghasilan di bawah rata-rata ya. Sehari aja mereka tidak keluar rumah untuk mencari nafkah, keluarga mereka terlantar gitu. Itu yang terjadi sebetulnya di warga miskin kota. Kalau dulu sebelum ada musibah ini mah kita ya tiap hari dagang ada pemasukan, namanya kita pedagang sehari nggak dagang ya berarti kita ngomong nggak makan kan gitu. Tapi sama kalau sekarang ini kejadiannya jelas nggak ada sama sekali, udah nol gitu, nggak berpenghasilan. Ya jangan sampai lah udahlah, corona hilang lah semua. Biar jangan nyusahin orang susah, miskin semua. Kalau bagi orang kaya sih ada corona di rumah aja, bawa 1 tahun juga bisa makan, masih kayak kita. 1 minggu aja kelabakan udah. Yang buat masak apa, ini apa. Makanya lillahi ta'ala jalan aja lah dikit-dikit. Kalau ada ya saya tarik, nggak ada ya udahlah nongkrong aja tidur. Kamu senang gak gini libur? Apa nggak mau? Kan kamu libur nggak mau, ya maunya sekolah. Tahun ada saya Pak, ngebajai. Ya namanya nasibnya udah begitu, udah dialamin aja. Bisanya narik bajai. Cari kerjaan susah sih Pak, bagaimana sih? Udah tua satu sekarang mah. Boro-boro ada yang ngituin, ngirain, tua-tua minta kerja. Ya udah bajai sedapatnya aja gitu. Ya kalau hari biasa, ya kadang-kadang mah 200 lebih, ya kadang-kadang 200. Ya susah sih namanya rezeki ya, diinin aja kalau lagi gede mah gede gitu. Masya Allah kata saya, waktu-waktu ini bener-bener, ya hari biasa mending aja lah hari biasa mah Pak. Namanya kita cari rezeki gitu ya, jalan cepet tahu Allah ngasih rezeki di jalanan. Ntar ngaweh, Bang, bajai mending. Kalau ini mah jalannya ngeplong begini, bagaimana penumpang? Jadi semua sedih, semua Masya Allah. Sekarang ini udah mati total bener, semenjak ada corona ini Pak. Iya, tukang bajai itu semua Pak, bukan saya aja. Bukan sendirian. Ya, bukan sendirian, jadi semua juga nganglu juga. KPK tuh komunitas pedagang kecil Ancol yang biasa dagang itu di kawasan Taman Impian. Jumlah anggota kita tuh ada 53 orang. Yang jelas dengan kejadian ini sama sekali tidak punya usaha. Hanya mungkin inisiatif aja kalau yang sudah berkeluarga, ada sebagian istrinya itu dagang, tapi dagang nggak jauh gitu, depan rumah gitu. Sama sekali kita yang jelas sudah nggak ada pemasukan lah.
Ya kalau dampaknya sih benar-benar dari segi ekonomi yang berasa banget gitu. Apalagi kita kan pedagang Ancol gitu. Nah, dengan kondisi Ancol tutup pun kita benar-benar mata pencariannya ini terganggu lah sama sekali. Sekalipun kita beralih keluar pun kondisinya sama. Waktu Ancol tutup itu mereka 5 hari Ancol tutup, mereka coba untuk berdagang di luar, tapi kondisinya sama. Itu kondisinya sama. Dia coba sehari 2 hari, tapi kondisinya sama. Nggak ada pemasukan juga ini ya, hanya capek doang, lelah. Siapa tahu dengan gerakan yang kita lakukan sekarang ini kita bisa mengetuk hati pemerintah lah supaya cepatnya mengambil tindakan gitu loh atas terjadinya penyebaran virus corona ini. Kalau kita kan tergantung dengan donatur. Kalau donatur itu punya kesadaran terus memberikan donasinya kepada kita, ya kita akan menyalurkan ke warga miskin gitu. Tapi kalau enggak ya kita nggak bisa juga memaksa toh. Ini sebetulnya menjadi kewajiban pemerintah. Mendengar berita yang masalah PSBB itu bayangan saya gini loh, kalau warga semua nggak boleh kemana-mana terus kita itu nggak disubsidi apapun, nggak dikasih perataian, itu warga mau makan apa? Ya khususnya di wilayah Jakarta Utara tempat saya tinggal ya, tentunya secara ekonomi mereka sangat menurun ya. Banyak sekali kepala-kepala keluarga yang sudah tidak bekerja sehingga mereka tidak ada penghasilan. Wah kalau secara jiwa mungkin lebih dari 6.000 ya, karena kita 16 kampung yang kami dampingin, ada 5 PKL dan beca. Mungkin lebih dari 10.000 Mas, itu yang terdampak. Sebetulnya pendapatan mereka menurun drastis ya, menurun. Tapi ya itu tadi yang saya bilang dilema, mereka nggak keluar rumah nggak dapat duit Mas. Sedangkan kebutuhan dapur ini mesti tetap ngebul gitu. Jadi mau nggak mau kayak ojol ya, kayak contohnya keluarga saya sendiri ada ojol, ya mau nggak mau mesti keluar, berapapun dapatnya gitu. Daripada dia di rumah tidak mendapatkan apa-apa gitu, kayak mendingan keluar biar berapapun dapat dibawa pulang. Itu memang dilema untuk orang miskin tuh kayak gitu. Ya jelas itu satu hal yang buruk ya, penyebaran itu akan semakin banyak ya. Kami warga miskin kota juga tidak mau Mas, tidak mau sebetulnya harus bekerja dalam keadaan yang seperti sekarang ini. Ini dilema untuk kami. Sama aja kami bunuh diri kan. Dengan bekerja sementara wabah corona sedang merebak kayak begini, harusnya kita diam di rumah, tetapi perut ini, tuntutan perut kita nggak bisa menunda kan. Ya, hari ini kita akan menyalurkan kembali donasi yang bisa sebanyak 200 amplop pada warga yang berhak. Sejumlah tetap sama 560 untuk satu kepala keluarga yang kehilangan pekerjaan atau yang secara ekonomi mereka berkurang penghasilannya, dan kita berharap 560 ini sebagai kompensasi mereka akan berdiam di rumah selama 7 hari. 2 hari yang lalu kami juga mencoba mengumpulkan donasi itu untuk kita coba berbagi kepada warga miskin kota yang terdampak oleh virus corona ini. Mereka yang memang mau betul-betul mau di rumah karena kehilangan pekerjaan, tidak mencoba untuk keluar supaya kita juga mengurangi penularan itu, lalu kita memberikan kompensasi lah, ganti penghasilan mereka sehari 80.000. Kami kemarin memberikan 200 kepala keluarga sejumlah 560. Artinya 1 minggu itu coba kita berbagilah untuk penggantian penghasilan dalam 1 minggu. Ini dari JRMK untuk Ibu, mudah-mudahan bisa untuk menambah modal ya dagangan Ibu, tapi tidak bisa banyak, tapi mudah-mudahan bisa meringankan beban Ibu. Selama 7 hari Ibu jangan kemana-mana ya. Maskernya nggak dikasih dari? Ya, ini masker Mbak, jadi kalau keluar rumah tolong dipakai. Ini ada hand sanitizer kalau pergi-pergi. Ya, untuk saat ini sih kami masih menjangkau di kampung-kampung dampingan JRMK ya, 16 kampung di utara dan barat. Lalu untuk tukang-tukang becak, juga untuk PKL yang memang terdampak gitu. Masih itu aja sih jangkauannya. Mengurangi penyebaran jelas. Dengan kita keluar rumah bertemu dengan orang banyak itu kan penyebarannya kan semakin cepat. Kalau kita diam di rumah, kita akan ketemu dengan orang luar itu kan minim banget gitu ya. Saya kira itu sangat berkontribusi. Ada sih beberapa yang pekerjaannya bisa dilakukan di rumah, tapi kan beberapa buruh, misalnya buruh pabrik, bagaimana dia bisa kerja dari rumah? Kan nggak mungkin gitu. Kalau untuk warga miskin kota sendiri sih tidak semuanya bisa lakukan itu. Karena itu tadi yang saya bilang, kalau mereka tukang becak
bagaimana dia berkreasi di dalam rumah. Ojol, buruh pabrik nggak bisa lah Mas. Kalau bulan ini kira-kira bisa ada setorannya nggak Pak? Ya nggak tahu ini ya masalah setoran mah. Sekarang udah kesetor bulan ini mah. Tahu bulan depan mah ini masih ada virus corona ini mah, tahu kesetoran tahu enggak. Karena keadaannya begini. Ya, siapa tahu udah mereda virus corona ini. Insya Allah kesetoran lagi. Pengennya sih diiniin setorannya saya. Jangan sampai nunggak lagi. Setoran pajak ini 2.150.000 sebulan. Sistemnya kan ngambil kredit. Kalau bulan-bulan ini mah ya semenjak corona aja nggak sanggup saya udah. Nggak sanggup. Ini udah mau setorannya. Tanggal 20. Belum ada duitnya bagaimana. Dapat 50, kadang 40 saya iniin, 60. Udah buat bini aja semua. Ngelak sedikit dibawa. Makanya banyak yang dibawain sekarang. Ya karena enggak setoran. Pada banyak tuh teman saya diseret enggak setoran. Bajanya pas ini rusak terus Pak. Ya jadi negara boro-boro buat setoran ya. Diminta. Langsung ke sini orang. Udah bawa motor 2, yang satu buat bajai, bawa bajai. Langsung dibawa. Kata dianya, maaf ini, saya perintah, nggak bisa. Ya mau di daerah terserah lah. Pengennya keringanan gitu. Ya sama-sama, saya juga ngetahuin sama bos, kita juga sama. Namun narik lagi begini, boro-boro buat setoran. Kadang-kadang kalau dapatnya buat makan aja nempur, udah. Masak aja udah makan aja itunya, duitnya dipakai aja. Gampang setoran mah, belakangan. Yang penting makan saya. Kata bini saya begitu, udah sih. Kalau mau ditarik ya terserah lah. Kalau nggak kasihan mah gitu. Tapi siapa tahu dapat keringanan sama bos. Ya namanya kita orang rakyat kecil, orang begini. Ya kayaknya kalau jangan sampai lah apalah kalau dicari. Apalagi saya kerjanya ntar nyarap-nyarap sama orang paling. Nyarap kalau ada. Kalau nggak ada ya susah. Namanya dia juga perlu lagi. Ya sedih lah tinggal sedihnya aja lah. Udah ditarik misalnya kita nggak kerja apa. Udah tua begini bagaimana kerja. Ngelamar sini ngebakal di ini. Tukang sapu ya nggak mungkin nerima udah tua. Assalamualaikum. Bagi-bagi amplop. Gimana iya? Saya mau bilang menyikapinya gimana? Ini musibah kita bersama sebenarnya. Untuk jangka panjangnya, ya kita ingin untuk saat ini berharap penggalangan dana itu tetap ada buat kita. Terus kalau untuk saat ini benar-benar kalau kita nggak punya komunitas itu buat saya nggak akan peduli, kita akan masing-masing. Tapi dengan adanya JRMK ini itu merangkul semuanya. Jadi sangat berguna banget lah, sangat penting buat kita. Udah buka? Udah. Nah, ini kan ada 13 hari lagi. Total uang masuk itu 248.665.100. Kalau target kita itu hampir 1 M ya, 880. 96. Total uang terkumpul berapa tadi? 248.600. Ya pengennya mereka tuh dengan dana yang kami berikan itu mereka akan betul-betul diam di rumah gitu loh. Ya mungkin kalau bilang mencukupi tidak mencukupi ya 80.000 sehari.
Tapi ya bagaimana caranya dengan situasi sekarang ini yang serba sulit begini ya, kita bertahanlah, kita ngirit-ngirit deh gitu. Dari 80.000 itu kita mencoba untuk tidak keluar rumah, artinya kita mengurangi penularan. Ya kita tetap akan bersosialisasi, kita akan tetap adakan pendekatan kepada kampung-kampung JRMK ya, bagaimana kita bisa bertahan hidup di antara virus corona yang sedang merebak inilah gitu. Bagaimana caranya kita membangun ekonomi di kampung-kampung kita, tidak hanya menunggu bantuan dari pemerintah, tapi bagaimana kita memberdayakan diri kita sendiri. Nah, untuk sementara ini kan JRMK sedang mengembangkan koperasi di kampung-kampung JRMK dan di PKL gitu. Nah, ini kan sedang berjalan. Kemarin kan pulang, bagaimana di kampung Jakarta? Ya, menjauh lah, ini agak jauh. Kekurangan apa? Penghasilan di kota ya. Makanya pada Terus anak istri bagaimana, Pak? nggak tahu di kampung yo kerja yang lain lah gitu. Masalah corona ini ya, mau bikin koperasi tukang baju itu serba sulit semua. Karena apa? Sekarang kita sehari semalam dapat 50.000. Buat beli bensin makan aja susah. Ya kan? Karena bukan ini menyangkut perut ini semuanya ini, ya kan? Yang penting 50.000, 30. Di Jakarta juga di mana-mana dipersulit semua. Selama Bapak Kemet juga menjalani tukang baju mana? Begini ya, narik ya begini, paling sehari 2 rit, 3 rit kan, cukup apa? Ya kalau dikasih buat makannya, saya nurutin pemerintah nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ngasih apa buat apa? Kita nggak makan, kelaparan, gimana? Boleh nyuruh di rumah, saya di rumah aja. Yang penting kebutuhan kita itu buat makan, buat apa ada gitu doang, nggak apa-apa. Nurut sama kita juga ya kadang-kadang dalam batin menangis Pak sebetulnya. Kita mau udah gede aja ya, nangis juga malu gitu. Ya mikirin keluarga sini. Masak 2 liter, bayangin. Nggak cukup pada masak lagi Pak. Kadang-kadang dapatnya Pak, buat mikirin setoran saya Pak aja. Makanya bulan-bulan ini saya angkat tangan udah. Intinya sih isu corona ini belum menjadi isu yang menakutkan seperti yang diberitakan di televisi, di media gitu ya. Mereka tuh masih beranggapan biasa saja seperti itu. Makanya JRMK mencoba mendekati mereka dengan memproduksi sanitizer ini, hand sanitizer untuk kita bagikan ke warga supaya paling tidak kita meminimalisir penularan lah gitu. Bagaimana kita mengajarkan kepada mereka untuk menjaga kebersihan. Gitu. Kita lihat sanitizer ini sangat mahal di pasaran, lalu langka gitu. Lalu tidak semua warga miskin kota itu punya kesadaran untuk membeli karena memang daya belinya yang tidak ada. Sanitizer itu mahal banget Mas, 50, 100 ribu kayak gitu. Nah kami mencoba menggalang dana, lalu kami punya inisiatif bagaimana kalau kita memproduksi hand sanitizer itu kita bagikan ke warga. Ya paling tidak misalnya mereka membeli hanya untuk ganti beli botol saja. Karena botolnya saja udah 12.500 gitu. Kita hanya 10.000 minta ke warga gitu untuk kembali lagi untuk kita belanjakan lagi lalu kita produksi lagi. Cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Hindari menyentuh wajah, kemudian tetap aman dan produktif di rumah. Sisa beras, sisa banyak kawan. Cukup. Seminggu. Sisa kemarin bantuan? Ya karena emang backgroundnya saya sendiri pedagang ya. Kemungkinan juga ya mau nggak mau kita harus paksakan ini tetap berdagang ya, tapi ada perbedaan item yang kita jual aja gitu dengan kondisi seperti ini. Tapi ya, untuk saat ini ya mudah-mudahan cukup lah gitu. Kalau khawatir sih kita jelas pasti khawatir ya, tapi kalau berlebihan itu justru akan menurunkan imun kita sendiri gitu. Artinya gini, karena ini kan benda yang nggak terlihat sekali lagi, yang jelas kita hanya mawas diri aja lah. Ikuti program pemerintah yang saat ini stay di rumah, jaga jarak, ya itu yang kita lakukan gitu. Kalau untuk akhir pasti ada gitu, tapi janganlah berlebihan gitu. Ya kalau kayak kita mungkin untuk bertahan seminggu 2 minggu itu udah cukup bagus. Ya.
Kalau mungkin nih kita punya duit ya bisa bertahan mau berapa lama mungkin iya. Jadi yang kita butuhkan ini sekarang ini sebenarnya solusi lah. Ya, kalau emang harus stay di rumah kan nggak mungkin juga. Ya kan, stay di rumah ya. Istri butuh makan. Iya, paling nggak kan harus dipenuhi juga. Gitu. Nggak bisa juga terima keadaan kali ya. Saya lebih tepatnya terima keadaan sebisa kita untuk bertahan gitu ya. Tapi sekali lagi ya untuk pemerintah ya, pemerintah daerah atau pusat itu jangan lama juga suruh kita stay di rumah. Tapi sedangkan kebutuhan kita kan juga harus dipenuhi. Gitu. Jadi saya menyikapinya sebenarnya ya ini dampak nggak ada yang perlu disalahkan sih sebenarnya itu aja. Kami yang terdampak ini sangat sangat merasakan betul dari dampak corona ini kan, secara ekonomi, secara hubungan sosial gitu. Kami sangat merasakan. Nah, harapan kami corona ini kan tetap tidak berpanjang-panjang, apalagi sebentar lagi bulan suci Ramadan ya, bentar lagi juga Idul Fitri gitu. Itu hari-hari yang sangat sakral gitu. Kan jangan sampailah di hari-hari yang bagus itu kita tetap nggak boleh kumpul-kumpul kayak gitu, kita nggak boleh ketemu dengan keluarga. Aduh, kayaknya sedih banget deh. Harapannya tetap corona ini tetap berlalu karena yang jelas terdampak itu adalah warga miskin kota. Iyalah pengen kondisinya stabil lagi kayak dulu lagi. Pengennya begitu. Biar jangan resah semua warga-warga sini semuanya lah. Bagi kita yang nariknya bajai tiap harinya kan kalau begini terus meresah pikirannya. Gelisah atau ya kadang-kadang ngelamun mikirin masalah begini. Kalau begini seterusnya bagaimana ini? Wah, bisa-bisa. Udahlah pada kelaparan bisa-bisa. Kalau begini mah ya makan tetap makan aja Pak ya. Cuman pasti pulang ya nggak boleh. Tapi kita tetap ntar pengennya mah jarak ke orang tua, tapi kan nggak boleh pulang. Ya udahlah nggak apa-apa lah, nurutin aja dulu. Nama pemerintah diturut. Ini juga ada hand sanitizer. Kalau pergi-pergi harus belanja, tolong disemprot pakai ini ya. Duitnya disemprot. Kasih banyak kejar MK, semoga sukses. Amin.